Perkenalkan, nama saya Johannes Gultom, NIM 4191111042. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks. Dalam matriks kita mengenal tiga istilah. Yang pertama ada skalar. Nah, skalar ini hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah, dan bukan matriks. Misal A sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada vektor. Nah, vektor ini terdiri dari dua, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Misal kita ingin membuat B sebagai vektor baris, maka kita akan buat B, misal 1, 2. Dan untuk membuat vektor kolom, kita perlu menambahkan titik koma. Nah, titik koma ini akan membentuk kolom baru. Kita akan buat C sama dengan 3,4. Lalu kita akan run. Nah, di sini kita akan memperoleh B sebagai vektor baris dan C sebagai vektor kolom. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada yang namanya matriks. Nah, misal kita akan membuat matriks dengan ordo 2 kali 2, maka kita dapat buat nilai D sama dengan, kita akan buat 3 spasi 4 titik koma 5 spasi 6. Maka akan membentuk matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada yang namanya transpos. Kita ketahui bahwa transpos itu adalah mengubah vektor baris menjadi vektor kolom atau sebaliknya. Maka kita akan coba mengubah B menjadi B transpos. Maka kita akan buat B transpos sama dengan B kutip dalam MATLAB. Lalu kita akan run. Nah, di sini kita akan memperoleh nilai B, yaitu dari vektor baris menjadi vektor kolom. Misal kita akan buat C transpos, maka kita akan buat C kutip. Kita akan lihat. Nah, di sini kita akan memperoleh nilai C transpos, yaitu 3, 4 dari vektor kolom menjadi vektor baris. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pada vektor ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dimensi pada vektornya harus sama. Misal, kita akan mengurangkan B dengan C transpos atau menjumlahkan B dengan C transpos. Ini telah memiliki dimensi yang sama. Jika kita akan buat C saja, maka kedua vektor tersebut tidak memiliki dimensi yang sama. Maka kita akan run. Nah, di sini kita akan memperoleh untuk pengurangannya, kita memperoleh nilai min 2 untuk penjumlahan 4, 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada yang namanya perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu ada yang namanya dot product dan ada cross product. Nah, dalam dot product itu kita dapat membuat sintaks help untuk mengetahui bentuk dari dot product. Nah, misal kita akan membuat perkalian dot product, yaitu B, C transpos, yaitu kita akan mengkalikan vektor B dan vektor C transpos. Nah, perlu diperhatikan bahwa perkalian vektor B dan vektor C transpos ini pada perkalian dot akan menghasilkan skalar. Nah, kita akan coba run. Nah, di sini kita akan memperoleh hasilnya adalah 11. 11 yaitu skalar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cross product, di mana cross product ini harus memiliki 3 dimensi. Maka kita akan buat vektor baru, yaitu 2, 4, 6 dan F adalah 3, 6, 9. Maka kita akan buat cross E, F. Perlu diperhatikan bahwa hasil dari perkalian cross ini akan menghasilkan vektor juga. Maka akan kita run. Nah, di sini kita akan memperoleh hasilnya itulah vektor. Penggabungan dua buah vektor. Perlu diingat, dalam penggabungan dua buah vektor ini harus memiliki dimensi yang sama. Misal kita ingin menggabungkan B dan E, maka kita akan buat B spasi E, karena vektor B dan vektor E merupakan vektor baris. Nah, selanjutnya misalkan kita juga ingin menggabungkan, kita akan gabungkan C transpos dan di bawahnya ada B. Maka kita akan buat C petik titik koma B. Lalu kita akan run. Sehingga kita akan memperoleh nilai H dan nilai G. Sekian dari saya. Terima kasih.